Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Eka Nugraha Kurniawan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 TL1 SMK Negeri 2 Kota Serang dengan mapel informatika dan elemen analisis data. Dengan materi yang akan disampaikan, membuat pengolahan data sederhana menggunakan Google Sheet dan membuat diagram menggunakan Google Sheet. Untuk itu saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberi masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki materi berikutnya, yaitu analisis data, ya, melanjutkan dari materi sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, seperti biasa, ya, di tahap pendahuluan ini, pertama kita harus banyak bersyukur, ya. Bersyukur dengan cara kita berdoa, ya. Nah, untuk itu silakan KM pimpin doanya, yang lainnya mengikuti. Duduk siap. Mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sekarang kita lanjut ke ini. Bapak cek kehadiran. Yang tidak hadir hari ini berapa orang? 5 orang ya, ini ada 30. Iya ada. Ya, 5 orang ya sudah. Nama-namanya sudah ada di sini. Jadi Bapak nggak perlu sebutkan satu persatu, ya. Kita jawab dengan pelajaran jawab kehadiran sebelumnya. Nah, kenapa setiap pertemuan itu harus selalu mengecek keadaan kalian atau mengecek kalian? Itu pertama terkait dengan bagaimana kedisiplinan kalian dalam setiap mengawali atau menjalani KBM sekolah ini. Jadi terkait dengan kedisiplinan kalian, kalau kalian rajin sesuai dengan jadwal sekolah, berarti kalian itu sesuai dengan kedisiplinnya dan semua di sini yang sudah ada pada peraturan sekolah. Kemudian selain itu juga tampilan dari kalian, ya, seperti rambut, kemudian seragam, itu juga harus diterapkan. Rambut itu ada ukurannya berapa? 321 atau 210. Nah, itu harus diikuti, ya. Suka nggak suka, kalian sudah sebagai keluarga besar SMKN 2 Kota Serang, berarti harus ikut aturannya, ya. Nah, kemudian kenapa sih disiplin itu harus dijadikan poin penting dalam kegiatan pembelajaran ini? Karena itu nantinya akan ada hubungannya dengan penilaian, ya, terhadap prestasi kalian, baik akademik maupun non akademik, ya. Itu ada penilaiannya. Nah, itu dari sisi disiplin kalian. Jadi absensi itu, ya, jadi mudahnya gini, absensi kalian itu akan berpengaruh pada nilai rapot, ya. Kalau kalian banyak alpanya atau banyak tidak hadir, itu otomatis akan berkurang nilainya, atau bahkan bisa tidak tuntas atau tidak lulus, nah, di bawah KKM. Nah, itu untuk
penilaian yang terkait absensi. Ya. Jelas ya? Nah, sebelum ke materi, ya seperti biasa, Bapak akan sampaikan dulu materi apa yang akan dipelajari hari ini. Nah, elemen yang akan dipelajari yaitu apa tadi? Analisis data. Itu elemen yang akan kita pelajari. Kemudian subnya adalah pengolahan dan visualisasi data pada Google Sheet. Pak, kenapa harus pakai Google Sheet? Pertama, ya, intinya semua software itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang mau cerita kenapa kita menggunakan Google Sheet. Pertama, karena Google Sheet itu gratis. Yang penting ada koneksi internet, itu bisa kita gunakan. Bahkan offline juga sudah bisa ya, tanpa harus install aplikasi seperti Microsoft Office. Jadi kalian tidak perlu repot-repot beli softwarenya atau menggunakan software bajakan. Itu untuk Google Sheet. Ya. Penggunaannya sama dengan Microsoft Office, spreadsheet-nya yaitu Excel. Nah, itu untuk ininya. Kemudian untuk capaian pembelajaran, nah ini. Di akhir fase ini atau kelas 10 ya, peserta didik mampu memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodelkan data berbagai bidang, menerapkan siklus ya, pengolahan data dalam kondisi pengumpulan, yang mulai dari pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, interpretasi dengan menggunakan perkakas TIK yang sesuai. Nah, di sini kita akan menggunakan apa tadi? Google Sheet ya. Nah, serta menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya. Itu capaian pembelajarannya yang ada, yang sudah disusun oleh Kemendikbud ya. Bukan Bapak yang bikin ini ya, ini dari pusat. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, tujuan dari pembelajaran untuk materi ini, materi yang Bapak sampaikan ya. Pertama, ya, melalui diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok dan penggunaan teknologi, ya, perangkat teknologi untuk alat bantunya. Ya, dalam ini kita menggunakan komputer dan aplikasi Google Sheet. Ya. Kemudian peserta didik itu diharapkan mampu mengoreksi data yang disajikan dengan benar, dengan bahasa sendiri. Jadi ketika ada data, nanti menyajikan seperti apa? Itu kalian harus bisa mengoreksi kalau ada yang tidak sesuai. Kemudian peserta didik mampu mengkreasikan data menjadi diagram. Contohnya tadi ya, misalnya diagram dari tabel menjadi grafik atau chart atau diagram. Kemudian peserta didik mampu memilih berbagai jenis diagram yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap chart atau diagram itu beda fungsinya. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Ya. Jelas sampai sini? Nah, sebelum masuk ke materi ini, kalian harus memenuhi syarat. Ya. Yang pertama, sudah menyelesaikan materi sebelumnya. Itu alhamdulillah sudah selesai. Kemudian mampu mengoperasikan komputer atau desktop, bisa semua ya. Kemudian mempunyai akun Google. Nah, kalian karena udah punya handphone atau smartphone semua, Bapak yakin kalian sudah memiliki akun Google. Tinggal biasanya masalahnya kalian suka lupa dengan email dan passwordnya. Email mungkin nggak lupa, tapi passwordnya suka lupa. Ya. Kemudian keempat, mampu membuat tabel di Google Sheet. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi dasarnya seperti ini. Kelompok ini dibagi satu kelompok 2 orang. Kenapa Pak? Enggak 4 orang atau 5 orang? Karena kalau terlalu banyak anggotanya, nanti yang kerja cuma 2 orang, sisanya kemana-mana ya, nggak fokus. Ini kelompok sudah dibagi ya. Jadi satu komputer, satu kelompok itu untuk 2 orang. Nah, sekarang Bapak bagikan ya KKPD-nya untuk kalian.
Pak, kurang. Coba kita. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oh iya, udah. Udah semua. Kurang nggak? Kurang nggak? Udah. Ah, belum nih. Udah. Udah ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Kalian silakan diisi terlebih dahulu nama di KTP-nya, nama masing-masing ya. Ya, ada. Ya, diisi dulu. Diisi nama, kelas, terus apa lagi di situ? Kemudian kalian isi juga yang sebelum belajar non kognitifnya. Dan isi nama kelas sama iPhone ini yang ingin dikirim, saya kasih iPhone ini. Yang ada aja yang di sini. Udah. Udah ya. Sudah ya. Nah, sekarang Bapak masih pertanyaan dulu buat kalian ya. Selama ini pernah nggak kalian melakukan atau menganalisa data? Pernah nggak? Belum. Kemudian kalian pernah nggak lihat tabel? Nah, tabel apa? Absen. Ada lagi tabel apa yang pernah lihat? Ya? Tabel apa? Terus ada lagi di belakang? Tabel apa? Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, tabel apa yang pernah lihat? Ya? Ya, tabel periode. Ada lagi? Yang kasih contoh? Nah, biasanya di dalam tabel itu yang lihat tadi tabel absensi, tabel nilai, nah rapot, ya itu kan bentuknya tabel juga. Ya. Kemudian tabel periodik. Dalam sebuah tabel itu kan ada isi, ya isinya datanya. Isinya itu adalah data. Nah, data ini belum bisa berguna atau bermanfaat untuk semua orang kalau belum diolah. Ya. Tapi untuk orang tertentu mungkin bisa membaca data itu maksudnya apa, tapi belum tentu yang lain bisa paham dengan melihat data yang ada pada tabel. Nah, bagaimana caranya supaya data ini bisa lebih bermanfaat atau berguna buat orang lain, yaitu dengan menggunakan, kita awalnya adalah menganalisis data sampai nanti kemudian data tersebut bisa dijadikan sebuah informasi. Ya. Nah, informasi ini yang bisa digunakan atau berguna untuk orang lain. Contohnya apa? Informasi, yaitu melalui visualisasi tadi. Ya.
visualisasi, contohnya dengan menggunakan grafik atau chart. Nah itu. Ya. Kemudian di dalam tabel itu ada yang namanya kolom dan apa? Kolom dan lupa. Kan ada di Word juga ada belajar, di Excel ada. Kolom dan baris. Ya. Itu di dalam tabel ada kolom dan baris. Ya. Nah kemudian titik temu antara kolom dan baris apa? Titik temunya antara kolom dan baris namanya sel. Ya itu di RKPD silakan diisi. Ya, silakan diisi. Tadi dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Silakan kalian amati ya, baca, amati materi yang ada di grup tadi yang sudah di-share. Ya. Silakan di situ dibaca. Satu poin aja, yang sortir dulu ya. Atau pengurusan. Silakan dibaca. Kita ada di situ. Kalau sudah selesai dibaca, kalian diskusikan dengan temannya. Ini kelompok ini dua-dua ya. Di TIK kemarin sudah belajar Excel. Teorinya. Kan belajar Word, Excel, PowerPoint kan. Nanti kalau udah didiskusikan diisi ininya nih ya. Baca, diskusikan, diisi itu. Jadi jangan belajar sendiri-sendiri ya, nanti diskusi. Sambil dibaca KKPD-nya diisi ya. Jangan lama duanya.
Nih, misalnya Bapak di sini ya. Kalian klik di sininya kan Google, maksudnya Google dulu ya. Sini, tampilnya seperti ini dulu ya. Kalian login dulu Google ya. Udah semua? Udah login? Kalian belum? Kelompoknya itu udah. Semuanya? Ada yang belum? Yang belum login? Belum Pak. Yang mana yang belum login? Dia buka Google Chrome. Udah ya. Nih, yang belum tahu cara buka Google Sheet ya, dari sini. Saya buka di sini nih. Ya. Pojokan atas ada titik-titik yang diklik. Udah? Kalau sudah, cari sheet. Nggak tahu posisinya beda-beda. Bawah. Ada sheet atau screen sheet. Ya. Nah, kalian klik aja itu. Udah. Nah, tampilannya kan kayak gini. Ya. Kemudian kalian klik ini nih, blank screen sheet. Ya. Nomor, nama, kelas, keterangan, ada di materi. Iya, sama aja. Sama seperti materi di kalkulator. Cuma namanya kasih nomor, kasih bisa mana yang atas. Ini yang lihat di sini nih ya. Kalian tuh bikin tabel seperti ini nih. Ya, di sini ada nomor, nama siswa, kelas, keterangan. Nomor ini ditulis, bukan nomor yang di sebelah kiri itu, bukan angka yang di sebelah kiri. Ya. Alif. Mana yang udah selesai coba? Lihat, mau dilihat hasilnya. Dari sortir ya. Nanti jelaskan di depan cara sortir. Ini.
Nanti yang perwakilannya bisa untuk grafik. Ya. Ini jurnal di Kayak tadi ya. Ini kan namanya udah berurutan ya. Dari sini sampai sini. Coba tarik ke bawah. Ke atas. Nah ini. Gini apa? Sudah ya. Nah, sekarang kita kelompokannya siap presentasi. Ya. Nah, sekarang presentasi. Kalian jelaskan apa yang sudah kalian pelajari. Yang pertama kelompokannya dulu. Ya, presentasi cuma 2 kelompok ya, maksimal 3 kelompok. Enggak semuanya. Ayo yang lainnya perhatikan dulu nih, presentasi dulu nanti satu orang bertanya. Yang bertanya kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan pengolahan dan visualisasi data pada Google Sheets. Akan dibacakan oleh Fahri. Pengolahan data pada Google Sheets, pengurutan pada Google Sheets dilakukan dari huruf angka terkecil hingga terbesar. Misalnya terdapat data seperti gambar data secara sederhana adalah blok semua data yang terdapat pada Google Sheets. Klik menu data, source range, page, kolom A atau Z. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pengurutan pada Google Sheets berdasarkan huruf angka terbesar hingga terkecil. Misalnya terdapat di atas seperti di atas, maka pengurutan adalah sebagai berikut. Blok semua data yang terdapat pada Google Sheets. Klik menu data, source range, page, kolom. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pengurutan data berdasarkan kelompok kolom tertentu. Misal terdapat data seperti di atas. Maka untuk melakukan pengurutan berdasarkan data kelas adalah sebagai berikut. Melakukan pada data yang akan diurutkan. Klik data HPSG range sorting outfield. Maka data yang akan diurutkan adalah kolom kelas yang terdapat pada kolom D. Maka pilih kolom D. Pada pilihan sorting ada 2 pilihan, yaitu 1 A, Z, maksudnya mengurutkan dari urut terkecil hingga terbesar.
kedua Z sampai A, maksudnya mengurutkan dari huruf terbesar hingga terkecil. Setelah disetting klik sortir, maka data sudah terurut otomatis sesuai data kelas. Saya bertanya siapa? Oh, satu orang aja bertanya. Itu kelompok itu. Sok. Cepat. Bertanya. Sebutkan cara menafsir tabel. Kurang jelas. Sebutkan cara menafsir tabel. Menafsir. Sudah ya, tadi diskusi sudah. Berarti sekarang kita sudah selesai ya untuk materi analisis data. Nah, sebelum ke fase penutupan, Bapak akan memberi penguatan dulu ya untuk materi hari ini. Nah, tadi dari tanya jawab diskusi ada yang belum jelas. Pertama, yang tadi kita pelajari, yang kalian pelajari ya, adalah analisis data. Yaitu ada dua komponen yang kita pelajari untuk dua materi. Pertama adalah sortir data atau pengurutan data, dan kedua adalah visualisasi data. Ya. Pengurutan data itu adalah untuk mengurutkan atau menyusun data, ya, menyusun data supaya terlihat rapi atau supaya mudah untuk dianalisis. Ya. Jadi kalau datanya tersusun rapi itu akan mudah dianalisis dengan kita melihat, ya, mengecek. Nah, ada dua jenis untuk mengurutkan data. Yang pertama dari kecil ke besar atau biasa disebut dengan ascending, ya, dan dari besar ke kecil atau descending. Ya, ascending misalnya dari A sampai Z. Itu ascending dari A sampai Z. Contohnya nama Amir, Budi, Cici, Dewi, itu kan ABCD ya. Nah, itu berurutan, tapi kalau diawali dengan Dewi dulu, kemudian Cici, kemudian Budi, Amir, berarti itu descending dari besar ke kecil. Atau bisa juga data yang diurutkannya berupa angka, misalkan uang, nilai uang ya, atau nilai raport atau nilai akademik kalian, itu juga bisa disusun atau disortir dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, itu untuk pengurutan data. Jadi ada yang bertanya, apa fungsinya atau penggunaannya untuk apa? Ya, tadi itu untuk memudahkan kita menganalisis data. Ya. Karena tahapan awalnya adalah kita menyusun data yang tersebut, baru kita bisa membuat visualisasinya. Kemudian materi yang kedua adalah visualisasi data dari tabel. Ya. Data yang ada di tabel itu divisualisasikan menggunakan chart atau diagram. Ya. Tahapannya tadi sudah kalian katakan ada sudah kalian bisa buat semuanya. Kemudian di situ ada beberapa jenis chart atau diagram, mulai dari diagram kolom atau bata, kemudian ada garis atau line, ya. Ada lagi yang lingkaran, ada yang berbentuk donat ya. Nah, itu jenis-jenis lingkaran chart. Ada juga yang line. Nah, itu dua materi. Kemudian fungsi dari visualisasi data buat apa? Yaitu untuk menginformasikan ya data kepada orang lain. Jadi data yang tadi kita buat menggunakan tabel yang disortir itu bisa lebih berguna ketika kita menggunakan visualisasi, ya, bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, itu penguatan dari Bapak ya untuk materi hari ini. Selanjutnya kita tutup penutupan ya untuk materi hari ini. Pertama, kalian pastikan dulu LKPD sudah diisi, ya semuanya. Ya. Kemudian kalian kerjakan tes yang ada di apa sudah saya di grup linknya di grup WA. Ya, kerjakan tesnya. Itu ada 3 soal. Kalian pasti bisa kerjakan itu. Jangan lupa
KPD-nya kalau sudah diisi semua dikumpulkan. Ya. Kalau yang belum selesai diisi dulu. Kalau yang sudah selesai dikumpulkan di depan ini. Kemudian jangan lupa yang setelah belajarnya diisi ya. Kognitif yang setelah belajar kan ada dua tuh, sebelum belajar dan setelah belajar. Yang halaman 2. Kayak ini dikumpulkan semuanya KPD-nya. Yang lain kan kerjakan sama yang ada di link. Buka itu pakai Google Form ya soalnya. Nah, buka dulu ini. Boleh di komputer juga boleh. Yang nggak pakai boleh di komputer langsung. Ada 3 orang yang jawab. Permainan seperti yang algoritma kemarin, ya. Bisa ular tangga atau yang lainnya, ya. Nah itu untuk materi berikutnya ya. Kemudian untuk hari ini untuk refleksi buat kalian itu Bapak nanti akan lihat di hasil ujian, hasil asesmen itu adalah hasil yang kalian pahami atau yang materi yang sudah kalian pahami ya. Refleksinya dari asesmen. Kemudian untuk Bapak sendiri mungkin refleksi dari KPD ini. Kalau masih ada yang ditanyakan silakan. Nggak ada. Nah kalau nggak ada, alhamdulillah sudah selesai berarti ya kegiatan hari ini. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Kalian tetap semangat hadir, tetap semangat belajar. Dan sampai lulus nanti kalian. Kita tutup kegiatan hari ini dan alhamdulillah. Silakan kalian untuk bikin doanya. Setelah ini keluar kalian jangan berebut ya keluarnya. Silakan kalian. Duduk siap. Duduk siap. Sebelum menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Bisa memberi apa-apa buat kalian, tapi yang jelas Bapak akan doakan kalian